Melewati pergantian tahun, harapan dan kemalangan seolah menjadi satu. Ada pengharapan tapi juga masih banyak bencana yang akan terjadi. Tahun 2026 sepertinya menjadi kelanjutan dari tahun sebelumnya yang dihantam sejumlah peristiwa alam menakutkan. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami menjadi ancaman yang mematikan. Kondisi yang menakutkan ini digambarkan oleh seorang wanita indigo akan menimpa wilayah-wilayah di timur Indonesia. Gempa dan gunung meletus harus diwaspadai, begitu juga dengan eksistensi air yang menyentuh daratan. Tapi bencana kesehatan rupanya juga bakal menimpa masyarakat Indonesia setelah menyebarnya virus zombie. Lalu, mengapa daerah pesisir Jawa bisa tenggelam? Benarkah daerah PIK di utara Jakarta juga akan tenggelam? Bagaimana dengan perekonomian nasional di tahun 2026 ini? Mungkinkah akan mengalami perbaikan? Hati-hati, memasuki tahun 2026, posisi geografis bumi sedang diperbaiki, sehingga banyak terjadi bencana-bencana besar akibat terjadinya berbagai pergeseran semesta. Dampak lanjutan dari perbaikan posisi bumi adalah bencana yang membahayakan akan terus melanda. Dan di tahun ini, bencana yang akan sering terjadi adalah gempa bumi dan gunung meletus. Sebab hal ini memang berhubungan dengan reposisi geografi. Tapi hati-hati dengan tsunami, karena gempa-gempa besar selalu diiringi dengan eksistensi air yang menyentuh daratan. Lantas, benarkah tahun ini juga akan ada serangan virus zombie yang mematikan? Bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya, tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tiba-tiba nih, makin gede. Hati-hati. Meski pergantian tahun 2026 dilewati dengan tidak banyak tragedi, tapi ada ancaman yang sedang menunggu. Rangkaian bencana besar bakal terjadi, terutama di bagian timur Indonesia. Posisi bagian timur Kepulauan Indonesia memang sedang diperbaiki, sehingga letak geografinya mengalami banyak pergeseran. Feni Rama, yang dikenal memiliki kemampuan indigo, melihat gunung meletus dan gempa bumi akan terjadi, dan dimulai dari wilayah timur Indonesia. Perut bumi yang bergolak, getaran tanah diaduk-aduk, hingga mengguncang kehidupan yang ada di permukaan bumi. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi aktif di bagian timur Indonesia juga harus waspada, karena sewaktu-waktu akan terjadi letusan gunung yang membawa dampak sangat besar. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus, itu pada Indonesia Timur. Indonesia Timur, pergerakan tanah, gempa, karena dunia sedang memposisikan letak dunia yang baru, geografis yang baru. Jadi banyak pergeseran bentuk dari geografis tersebut. Geseran-geseran itu, nah itu yang terjadi banyaknya adalah di daerah timur. Gempa besar, lebih ke arah tsunami, itu lebih leluasa di daerah sana dan di daerah Sulawesi, Sumatera Barat itu. Jadi kan memang kan saya udah pernah bilang ya di salah satu media sosial bahwa nanti ada gunung di daerah timur akan meletus 2 bulan yang lalu ya. Saya udah bicara gitu, terus Sulawesi akan terjadi gempa. Nah, itu akan terus ke depan akan terjadi. Bencana memang masih belum berakhir. Nusantara bagai negeri dengan sejuta bencana, sehingga meninggalkan kewaspadaan adalah hal yang tidak boleh dilakukan.
Gambaran menakutkan yang dilihat Feni Rama lewat mata batinnya akan terjadi di wilayah Sulawesi. Kondisi yang sama juga menimpa Sumatera Barat karena banyak eksistensi air yang berbahaya. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat. Kasian, sedih aja ngeliatnya. Banyak air mata karena memang sering terjadi bencana di sana untuk kedepannya. Jadi air akan eksistensi untuk menyentuh daratan, walaupun nggak langsung sehari besar gitu ya, tapi kan dia perlahan-lahan soft lah. Tapi intinya itu akan menipis, tanah yang ada di sekitar pantai itu akan terkikis, dia maju ke depan. Itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi yang paling sering terjadi gempa karena memang tadi saya bilang letak geografis itu sedang membentuk kembali posisinya. Nah, itu yang sedang diperbaiki, yang sedang posisinya sedang diubah itu di daerah Indonesia Timur. Eksistensi air memang selalu memberi bencana yang menakutkan. Tidak hanya berwujud banjir dan tanah longsor, tapi juga gelombang air laut yang menyentuh daratan. Hantaman air laut yang disebut tsunami itu semestinya terjadi dalam skala yang sangat besar dan mematikan. Namun, rupanya masih ada ampunan, sehingga Tuhan hanya mengirimkan tsunami-tsunami kecil. Lalu, benarkah akan makin banyak kerugian akibat berbagai bencana? Cuman ada yang bau kesedihan, bau tidak sedap, itu karena udah kering sepertinya ya, gitu. Jadi ya saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar itu akan terjadi. Tapi Tuhan itu baik karena tahu kita belum siap untuk itu semua. Namun namanya suatu qadarullah, takdir Allah itu akan terus berjalan. Ya itu akhirnya dipersempit sama Allah, dikecilin. Harusnya besar, jadi dipecah-pecah. Intinya semua merasakan cobaan ujian itu, tapi nggak sedahsyat yang tergulung besar itu. Insya Allah yang saya rasa tidak terjadi. Itu dia tadi saya bilang, Allah baik, jadi diminimize semua kejadian itu, dipecah-pecah, semua merasakan, jadi nggak langsung yang bung. Karena manusia kan Allah tahu belum siap untuk itu semua. Tetap terjadi, cuman kecil-kecil dipecah-pecah kejadiannya, nggak langsung yang besar kayak gitu. Tidak hanya wilayah timur Indonesia yang dalam bahaya, Feni Rama juga melihat kondisi Pulau Jawa tidak kalah mencemaskan. Feni mendapatkan gambaran yang sangat jelas pesisir utara Jakarta bisa mengirimkan bencana. Cuaca ekstrim yang belum mereda membuat curah hujan menjadi lebih tinggi. Banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tapi juga karena meluapnya air laut. Secara khusus, Feni menyoroti wilayah elit di Pantai Indah Kapuk yang akan mengalami bencana besar yang berhubungan dengan air. Saya ngelihat itu, waktu saya lewat PIK, saya lebih takut daerah sana daripada Bali, daripada Lombok, daripada Jogja. Pokoknya daerah-daerah Pulau Jawa atau Selatan itu saya lebih takut PIK. Saya ngelihat soalnya kemarin. Cuman ya memang lumayan besar di daerah PIK yang saya lihat seperti itu. Ya gimana caranya yang punya aset-aset di sana berpikir kembali gitu ya. Gimana caranya gitu kan. Ya bertahan 5 tahun. Malapetaka tidak hanya datang dalam wujud bencana dan kejadian-kejadian alam berskala besar. Bencana kesehatan juga bakal menggempur di tahun 2026 ini. Salah satu yang menakutkan adalah penyebaran virus penyakit. Bahkan jauh lebih berbahaya dari pandemi COVID-19. Virus berbahaya ini akan menyerang otak dan bisa mengakibatkan manusia berubah menjadi zombie. Namun ada yang mau gila lagi yang lebih keluar virus, itu yang saya takutin. Yang lebih saya takutin ya, itu mau untuk mengurangi populasi dunia. Yang saya takutin manusia jadi zombie, itu aja yang saya takutin. Bukan takabur, bukan COVID atau apa gitu kan. Ada yang lebih serem dari itu.
Dan itu nggak berhubungan dengan pernapasan, batuk atau apa, enggak. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, manusia menjadi zombie untuk populasi dunia. Lebih ke otak ya, nyerangnya ke otak. Tadi saya bilang untuk populasi dunia, karena udah terlalu berlebihan. Alam masih belum tertata rapi, sehingga tahun ini masih terjadi penataan bumi yang mengakibatkan banyak bencana. Beberapa daerah di timur Indonesia menjadi sasaran pergeseran bumi dan semua pihak harus waspada. Sementara itu, penyebaran virus mematikan juga akan melengkapi kesengsaraan di tahun ini. Lantas, benarkah tabiat manusia akan berubah menjadi lebih buruk? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak boleh lengah karena bencana semakin menakutkan. Semua bencana yang dikirimkan semesta membawa dampak yang mengerikan. Bahkan selalu ada korban jiwa akibat pergerakan alam yang tidak biasa. Tapi dalam pandangan Feni Rama, sesungguhnya semua bencana yang terjadi selama ini adalah cerminan tabiat manusia. Alam hanya memberi respon. Jika yang diperbuat manusia adalah hal-hal baik, alam akan membalas dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Bagaimana alam itu, bagaimana adabmu. Bagaimana alam itu, bagaimana kamu bersikap kepada alam. Nah, selama masih ada yang melakukan hal yang baik kepada alam, insya Allah alam akan bijaksana untuk menahan itu semua. Walaupun memang harus keluar bencana-bencana itu, tapi tidak dahsyat sekali gitu. Tabiat dan perilaku umat manusia sepertinya memang jauh dari perilaku baik, sebab alam selalu merespon dalam bentuk bencana. Pertanda tabiat yang tidak baik juga bisa dilihat dari bencana kesehatan yang menakutkan. Tahun ini, penyebaran penyakit yang tak kalah mengerikan terjadi akibat penularan virus yang berhubungan dengan virus HIV. Penyakit yang marak itu ada dua. Tadi itu saya bilang saya khawatir yang populasi dunia, kedua AIDS, HIV. Ya, banyak sekali dan itu PR untuk kalian-kalian yang belum nikah untuk memilih pasangan. Jadi lebih selektif. Sekarang bukan permasalahan mapan atau tidak mapan lagi, bukan persoalan masalah bibit dan bebet dan bobot lagi, tapi coba kalian lebih juga fokus ke masalah kesehatan ya. AIDS, HIV banyak sekali dan mereka punya perkumpulan gitu loh, karena mereka nggak mau sakit sendirian. Di tahun 2026 ini, perilaku manusia juga akan semakin sadis. Kejahatan bagai diperlihatkan terang-terangan dengan bentuk yang semakin mengerikan. Korban yang berjatuhan tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Orang seperti sudah tidak mengenal dosa, sehingga perlakuan terhadap anak-anak juga bertambah parah. Makin parah, makin seram, makin banyaknya eksploitasi anak. Bagaimana anak di bawah umur diperlakukan tidak baik, makin maraknya kesadaran manusia. Manusia udah ngelebihin dari binatang pun mungkin nggak mau dibilang manusia kalau seperti itu. Jadi lebih hati-hati untuk ke depan karena pembunuhan itu udah menjadi hal biasa. Lalu, bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia? Mungkinkah akan ada peningkatan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kabar baik, di tengah gempuran bencana alam dan situasi politik nasional, kondisi ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan. Mulai tahun ini, ada banyak kemajuan ekonomi yang diperoleh. Tingkat pengangguran menurun dan tingkat kesejahteraan bertambah baik. Tapi, ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kondisi perekonomian Indonesia yang membaik, sehingga mereka berusaha merusak suasana kondusif agar ekonomi Indonesia kembali terpuruk.
ekonomi aman. Good newsnya Indonesia diakui dunia, tapi ada yang nggak suka, aneh gitu loh. Dari perjuangan itu semua yang ada sekarang, tapi ada yang nggak suka gitu kan. Ada yang ya nggak dapat lahan atau bagaimana. Ada yang udah baru melangkah udah tercium gitu kan. Nah itu akan jadi gejolak-gejolak tuh di situ. Tapi Indonesia diakui dunia, disegani dunia ya. Sebenarnya bisa naik tinggi tuh bisa banget. Ada orang-orang yang ngerasa keganggu gerakannya. Ya saya sih berdoa ya biar alam yang menelan mereka semua gitu loh. Jadi nggak usah nyusahin Indonesia. Perbaikan sektor ekonomi nasional juga dibarengi dengan situasi politik yang semakin stabil. Pemerintahan Presiden Prabowo sepertinya mampu menjaga harmoni kehidupan berbangsa. Hanya saja banyak yang tidak senang dengan kondisi yang harmonis. Orang-orang inilah yang kemudian akan mencari-cari masalah agar suasana kembali keruh. Ada rencana seperti itu, tapi kan nggak semudah itu. Pak Prabowo itu punya kekuatan sendiri ya. Beliau itu ada karma baik dalam dirinya, jadi nggak semudah itu untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Silakan aja untuk yang mencoba gitu ya, tapi nggak semudah itu. Alam memang masih bergejolak, tapi di tengah banyak bencana alam, kondisi perekonomian nasional akan membaik. Situasi politik juga akan stabil sehingga masyarakat bisa hidup tenang. Semoga di tahun 2026 ini semua mendapatkan perlindungan Tuhan, selalu sehat dan jauh dari mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.